Oke, selamat sore semuanya. Hari ini jam 3.53 ya, pada tanggal 11 Januari tahun 2024 ya. Jadi hari Kamis ya. Nah, ini adalah sesi penutupan pasar modal. Jadi hampir tutup pasar modalnya untuk hari ini. Nah, pada jam-jam terakhir ini biasanya pasar itu rame ya. Jadi sebelum-sebelumnya sepi, tapi pada akhir kurang lebih 15 menit sebelum jam 4 sebelum penutupan itu mulai rame ya. Oke ya, seperti itu. Jadi ya nah, pada kesempatan sore ini saya ingin membahas tentang saham dengan kode ANTM atau ANTAM ya. Jadi ANTAM ini adalah perusahaan tambang dengan komoditas yang beraneka ragam. Jadi Antam yang sebelumnya saya kenal adalah Antam yang memproduksi emas. Jadi kalau kita beli emas itu mereknya harus Antam ya, lebih dikenal, lebih dipercaya, diterima di luar negeri. Pokoknya yang bagus-bagus, yaitu yang top of mind itu adalah produknya Antam ya, seperti itu ya. Nah, namun saya baca di websitenya, mereka tidak hanya memproduksi atau tidak hanya menjual emas, tapi juga menjual atau memproduksi dan menggali juga ya, biji nikel, kemudian ferronikel, perak, boksit, dan batu bara ya. Nah, seperti yang kita tahu itu nikel amat dibutuhkan dalam industri mobil listrik. Kemudian boksit itu untuk aluminium ya. Dan untuk yang batu bara ini kurang begitu banyak informasi yang saya dapatkan di website mereka, atau mungkin saya yang kurang tahu ya, seperti itu. Oke, akan kita lihat secara kepemilikan sahamnya dulu ya. Nah, untuk kepemilikan sahamnya bagi masyarakat itu sekitar 35%. Nah, ini berada pada ambang batas saya, yaitu 33% ya. Dan ini ANTM ini adalah BUMN ya, karena 65% dari sahamnya dimiliki oleh Persero ya, PT Mineral Industri Indonesia atau Persero. Jadi perusahaan BUMN ini saya rasa beda dengan BUMN yang lain ya. Jadi perusahaan ini cukup punya nama, cukup dikenal masyarakat, produknya top of mind, jadi pastinya dalam hal kinerja keuangan pasti juga lebih diawasi. Kemudian untuk IPS, nah ini IPS-nya dari tahun 2020 sampai tahun 2023 itu adalah 48, kemudian 77, kemudian 159, dan tahun 2023 adalah 158. Nah, ini kalau kita lihat bersama, ini IPS meningkat terus ya, dari tahun 2020 meningkatnya cukup banyak ke tahun 2021, kemudian ke tahun 2022 ini hampir 2 kali lipat ya. Kemudian yang sekarang ini hampir sama dengan tahun 2022 ya, tuh. Jadi ya boleh dibilang baik lah ya. Kemudian DPS-nya, dividen per share-nya juga rupiahnya meningkat, dan porsinya juga meningkat dari yang 34% di tahun 2020 menjadi 50% di tahun 2022 ya. Jadi untuk angka-angka di sini saya rasa bagus ya gitu. Kemudian market cap-nya untuk bisnis ini adalah cukup besar, bahkan raksasa ya, ini hampir 35,4 triliun ya. Jadi ini perusahaan raksasa ya, perusahaan tambang nasional yang salah satu kebanggaan Indonesia, dan juga produknya sangat saya sukai ya untuk yang emas Antam ini. Nah, kemudian untuk salesnya juga besar, hampir 31 triliun ya, dan net profitnya 2,8 T, berarti hampir 10% ya net profitnya. Kemudian liability dibandingkan sama equity, liability-nya ini 10/24 ya, jadi sekitar 44% ya. Ya masih di bawah ambang batas ya. Nah, kemudian cash flow-nya juga cukup besar, 3,98 T. Dan
pernya masih oke, yaitu 10,38%, 38 kali, tidak terlalu rendah juga masih belum tinggi. Dan tapi PBV-nya ini lumayan ya, sudah bukan harga diskon lagi pada posisi sekarang, yaitu 1,6 kali. Jadi pada posisi hari ini, sore ini, posisi nilainya adalah Rp163.500 per lotnya. Nah, PBV-nya 1,6, jadi bukan harga diskon ya. Nah, nanti kita bahas tentang price analysisnya. Kemudian dalam hal pembagian dividen, ini nggak pernah bolong ya selama 5 tahun terakhir. Dan setelah saya hitung, saya rata-rata selama 3 tahun yang terakhir, itu saya temukan per tahunnya 2,74%. Ya, jadi 2,74% per tahun kalau di rata-rata selama 3 tahun yang terakhir. Ya. Nah, angka 2,74% ini jika dibandingkan dengan bunga bank dan obligasi tidak tinggi, ya, tapi ya lumayan lah ya, lumayan kecil lah ya. Tapi paling tidak mereka nggak pernah bolong bagikan dividen ya, selalu bagikan dividen ya, seperti itu. Kemudian untuk analisis income statement-nya secara tahunan, ini NPM-nya lagi naik ya, NPM-nya lagi naik. Kemudian kita lihat ke balance sheet-nya, ini equity-nya juga cenderung naik, ini bagus. Kemudian liabilities cenderung turun ya, dan DER-nya relatif rendah ya, terakhir sekitar 44%. Nah, kemudian sampailah kita pada hal yang paling penting dalam analisis ANTM ya, jadi masalah harga. Nah, ini ada special notation ya, permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Ya, saya nggak tahu persis apa ini, jadi bisa komen di bawah bagi yang tahu ya. Tapi yang jelas adanya notasi khusus ini bukan sesuatu yang oke ya dalam suatu emiten ya. Nah, kalau saya lihat di sini, pertama kali kesan saya terhadap Antam karena produknya adalah top of mind dan juga kebetulan saya suka ya. Nah, saya perhatikan memang harganya tidak melonjak naik ya, meskipun harga emas, coba kita lihat sebentar ya. Ya, harga emas dalam itu selalu meningkat. Nah, ini harga emas 5 tahun yang terakhir ini selalu meningkat ya. Nah, jadi pokoknya kalau ngomongin tentang emas sejauh ini itu harganya selalu naik. Tapi kok harga Antamnya kok tidak naik-naik ya, seperti itu ya. Ya, jadi harga Antamnya kok nggak naik-naik, bahkan cenderung turun ya. Apakah karena special notation ini atau ada hal lain, atau mungkin karena diversifikasi jadi nggak hanya emas saja, atau mungkin karena cadangan emasnya terbatas dan mungkin harga nikel masih juga belum naik. Kalau tadi saya cek harga nikel ya, harga nikel di sini memang cenderung turun ya. Nah, apakah cenderung turun ini adalah waktunya untuk kita akumulasi atau beli saham emiten ANTM-nya? Saya juga kurang begitu paham ya untuk hal ini. Tapi yang jelas untuk harga yang cukup rendah dalam ini 5 tahun, mungkin kita lihat 3 tahunnya, dan bahkan untuk yang setahun ini harga cukup rendah atau paling posisi yang paling bawah ya. Dalam 3 tahun juga, jadi dalam 5 tahun ini harga tahun 2000 bahkan harga tahun 2020 terakhir ya, akhir tahun 2020 ya, ini mirip-mirip atau awal tahun 2021. Jadi ini bisa dianggap murah, bisa juga dianggap mahal ya. Jadi mereka yang bilang ini masih murah ya mungkin karena kinerja perusahaan oke, prospek ke depan oke, reputasi perusahaan oke, dan ini BUMN dengan kepemilikan saham masyarakat masih 40%-an, masih oke ya. Tapi juga mungkin yang bilang kemahalan atau masih harus nunggu ya, atau mungkin masih mau menunggu ya, tentu saja ada special notation ini dan juga dividennya masih rendah ya. Dan memang saya perhatikan selama beberapa waktu terakhir ketika kita sudah beli juga itu harganya memang ya cenderung turun ya, nggak tahu sampai kapan turunnya dan sebab yang pastinya
Silakan komen di bawah gitu ya. Nah, kalau lihat dari jual beli saham ANTM-nya selama tahun 2023 itu khususnya saya sempat beli juga di harga tinggi ya. Sempat beli di harga tinggi dan sempat jual di harga rendah ya. Nah, waktu itu saya memang lepas karena ada kekhawatiran ini ya harga yang cenderung turun pada waktu itu ya. Kalau nggak salah pertengahan sampai akhir tahun 2023 ya, waktu itu ya, jadi saya lepas. Jadi pada kondisi itu tentu saja saya floating loss ya, saya loss ya terus terang pada saat itu ya. Jadi kalau ditanya apakah saya suka dengan perusahaannya, ya saya suka dengan perusahaannya, saya suka dengan produknya, ya saya sangat suka dengan produknya, khususnya emas dan silvernya juga bagus ya mereka. Jadi produknya ini betul-betul bagus, cuman bagaimana dengan harga sahamnya, apakah akan masuk pada saat ini? Menurut saya tidak dulu ya, menurut saya tidak dulu ya, tapi saya akan wait and see ya. Jadi saya awasi terus. Jadi tapi suatu ketika saya juga ingin masuk karena itu tadi saya suka produknya dan saya lihat kinerja perusahaan bagus dan saya lihat juga tambang-tambang di Indonesia prospek kedepannya masih oke ya. Jadi untuk nikel dan emas dan juga silver itu silver harganya cenderung naik juga, emas harganya cenderung naik. Saya juga nggak tahu ya kenapa dengan harga emas yang cenderung naik, kemudian silver yang juga cenderung naik, kok harga sahamnya kok belum naik-naik ya, seperti itu ya. Jadi bisa komen di bawah. Nah, kemudian juga kalau untuk yang bauksit ini juga masih prospek. Nikel juga, kalau nikel harganya masih rendah. Apa mungkin karena nikelnya seperti itu? Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya sharekan terhadap perusahaan dengan kode ANTM dari sisi RTI bisnis. Dan setelah ini saya juga akan ulas tentang yang HRTA. Ya, jadi HRTA itu adalah dia juga menggunakan atau bekerja sama dengan Antam ya dalam penjualan produk emasnya. Ya, oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.